Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam arsitektur sistem modern, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis microservices, yaitu API Gateway. Di era saat ini, aplikasi tidak lagi dibangun sebagai satu kesatuan besar, tetapi cenderung dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling terhubung. Nah, disinilah peran API Gateway menjadi sangat penting sebagai pintu masuk utama yang mengatur komunikasi tersebut. Melalui materi ini, kita tidak hanya akan memahami konsepnya secara teori, tetapi juga melihat bagaimana implementasinya, termasuk menggunakan framework yang sering kita gunakan seperti Laravel. Pertama, kita akan membahas konsep microservice dan monolithic. Ini penting sebagai dasar karena API Gateway biasanya digunakan dalam arsitektur microservice. Kita akan memahami perbedaan keduanya serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep utama, yaitu API Gateway itu sendiri. Di sini kita akan memahami peran API Gateway dalam sebuah sistem, serta bagaimana ia membantu mengelola komunikasi antara layanan. Kemudian kita akan membahas arsitektur API Gateway. Bagian ini akan memberikan gambaran bagaimana posisi API Gateway di dalam sistem, serta bagaimana alur request dari klien hingga service-service tersebut di backend. Setelah itu, kita akan mengenal beberapa framework yang dapat digunakan untuk membangun API Gateway. Ini penting agar kita memiliki wawasan tentang tools yang tersedia di dunia nyata. Dan yang terakhir, kita akan melihat implementasi API Gateway. Di bagian ini, kita akan mencoba memahami bagaimana konsep yang sudah dipelajari dapat diterapkan secara praktis. Tujuan pertama dari materi ini adalah agar kita mampu memahami konsep microservice serta perbedaannya dengan monolithic. Ini menjadi fondasi penting karena tanpa memahami perbedaan arsitektur ini, akan sulit memahami mengapa API Gateway dibutuhkan. Tujuan yang kedua, kita diharapkan mampu memahami berbagai arsitektur API Gateway. Artinya, kita tidak hanya tahu definisinya, tetapi juga memahami bagaimana API Gateway ditempatkan dan digunakan dalam berbagai skenario sistem. Selanjutnya, kita juga diharapkan mengenal contoh framework API Gateway. Dengan begitu, kita tidak hanya berhenti di konsep, tetapi juga mengetahui tools yang nyata yang bisa digunakan dalam pengembangan sistem. Dan tujuan terakhir, kita mampu mengimplementasikan API Gateway, di mana ini adalah bagian paling praktis, di mana kita akan mencoba untuk menerapkan konsep yang telah kita pelajari ke dalam bentuk aplikasi yang sederhana. Kita mulai membahas perbandingan antara dua pendekatan arsitektur aplikasi, yaitu monolithic dan microservice. Mengapa ini penting? Karena API Gateway umumnya digunakan dalam arsitektur microservice. Jadi, sebelum memahami API Gateway lebih dalam, kita perlu memahami terlebih dahulu konteks arsitektur yang melatar belakanginya. Secara sederhana, monolithic adalah pendekatan di mana seluruh fitur aplikasi dibangun dalam satu kesatuan sistem. Semua komponen, mulai dari user interface, business logic, hingga akses database, berada dalam satu aplikasi yang sama. Sedangkan microservice adalah pendekatan yang memecah aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri. Setiap layanan memiliki tanggung jawab spesifik dan dapat dikembangkan, dijalankan, serta dideploy secara terpisah. Perbedaan cara pandang ini akan sangat memengaruhi bagaimana sistem dibangun, dikembangkan, dan dikelola. Termasuk juga bagaimana klien berkomunikasi dengan layanan-layanan tersebut. Kelebihan utama dari arsitektur monolithic adalah kesederhanaannya. Karena seluruh aplikasi berada dalam satu kode program, struktur sistem menjadi lebih mudah dipahami, terutama untuk aplikasi dengan skala kecil hingga menengah. Selain itu, proses pengembangan biasanya lebih cepat di tahap awal. Developer tidak perlu memikirkan komunikasi antar service, sehingga bisa langsung fokus pada fitur aplikasi. Dari sisi testing juga lebih mudah karena semua komponen berada dalam satu lingkungan yang sama dan biasanya didukung dengan baik oleh IDE. Namun, di balik kelebihannya, terdapat beberapa kekurangan yang cukup signifikan. Ketika aplikasi mulai berkembang dan kompleksitasnya meningkat, struktur kode menjadi semakin sulit dikelola. Perubahan kecil bisa berdampak ke banyak bagian sistem. Proses iterasi pengembangan juga menjadi lebih lambat, karena setiap perubahan harus melalui proses build dan deployment untuk keseluruhan aplikasi. Selain itu, inovasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan, karena risiko perubahan terhadap sistem secara keseluruhan menjadi cukup besar. Kode juga cenderung menjadi sulit untuk dipelajari, terutama bagi developer yang baru. Oleh karena itu, arsitektur monolithic biasanya lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang sederhana dan belum memiliki kebutuhan skalabilitas yang tinggi. Berbeda dengan monolithic, arsitektur microservice membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang memiliki
tanggung jawab spesifik. Pendekatan ini sangat cocok untuk aplikasi dengan skala besar dan kebutuhan yang terus berkembang. Salah satu kelebihannya adalah fleksibilitas dan agility dalam jangka panjang. Setiap service dapat dikembangkan, diuji, dan dideploy secara independen tanpa harus memengaruhi keseluruhan sistem. Selain itu, microservice juga memberikan kemudahan dalam skalabilitas. Jika ada bagian sistem yang membutuhkan performa lebih tinggi, kita bisa melakukan scaling hanya pada service tersebut saja tanpa harus meningkatkan seluruh aplikasi. Dari sisi debugging dan pemeliharaan, microservice juga lebih mudah biasanya karena setiap service memiliki lingkup yang lebih kecil dan lebih terfokus. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangannya tersendiri. Jumlah service yang banyak membuat sistem menjadi lebih kompleks untuk dikelola. Kita juga membutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks, termasuk untuk komunikasi antar service. Menjaga konsistensi data antar service juga menjadi tantangan, terutama ketika setiap service memiliki database masing-masing. Selain itu, proses testing juga menjadi lebih kompleks, karena kita harus mempertimbangkan interaksi antar berbagai service. Setelah memahami perbedaan antara monolitik dan microservice, sekarang kita masuk ke konsep utama yaitu API Gateway. Dalam arsitektur microservice, sebuah aplikasi terdiri dari banyak service yang berjalan secara terpisah. Jika klien harus mengakses setiap service secara langsung, maka komunikasi akan menjadi kompleks dan sulit untuk dikelola. Maka disinilah API Gateway berperan. API Gateway bertindak sebagai satu pintu masuk utama bagi semua request dari klien. Artinya, klien tidak perlu mengetahui lokasi atau detail dari masing-masing service di backend. Semua request cukup dikirim ke gateway, dan gateway akan meneruskan ke service yang sesuai. Dengan pendekatan ini, komunikasi menjadi lebih sederhana dan terpusat. Selain sebagai penghubung, API Gateway juga memiliki berbagai fungsi yang penting. Di antaranya adalah mengelola autentikasi dan otorisasi, sehingga hanya request yang valid yang dapat diteruskan ke service. API Gateway juga dapat melakukan load balancing untuk mendistribusikan beban ke beberapa instance service, serta caching untuk meningkatkan performa. Selain itu, Gateway dapat digunakan untuk logging dan monitoring, sehingga kita dapat melacak aktivitas sistem dengan lebih mudah. Dengan semua peran tersebut, API Gateway menjadi komponen yang sangat penting dalam membangun sistem microservice yang terstruktur, aman, dan efisien. Secara umum, API Gateway berada di antara klien dan layanan-layanan backend. Semua request dari klien, baik itu aplikasi web, mobile, maupun pihak ketiga, akan masuk terlebih dahulu ke API Gateway. Setelah itu, gateway akan menentukan kemana request tersebut harus diteruskan. Misalnya, request untuk data pengguna akan diarahkan ke service user, sedangkan request untuk transaksi akan diarahkan ke service transaksi. Dalam proses ini, API Gateway juga bisa melakukan berbagai proses tambahan, seperti validasi request, autentikasi pengguna, hingga transformasi data jika diperlukan. Dengan adanya gateway, klien tidak perlu lagi berkomunikasi secara langsung dengan banyak service. Semua interaksi cukup melalui satu endpoint utama. Arsitektur ini memberikan banyak keuntungan. Salah satunya adalah menyederhanakan sisi klien karena kompleksitas sistem back-end disembunyikan oleh gateway. Selain itu, perubahan pada service back-end tidak akan berdampak langsung pada klien selama API Gateway tetap menjaga kontrak API yang sama. Namun, perlu diingat bahwa API Gateway juga menjadi titik kritis dalam sistem. Jika gateway mengalami gangguan, maka seluruh akses ke layanan bisa terdampak. Oleh karena itu, dalam implementasi yang nyata, API Gateway biasanya dirancang dengan mekanisme high availability dan monitoring yang baik. Dengan memahami arsitektur ini, kita bisa melihat bagaimana API Gateway membantu mengelola kompleksitas sistem dalam microservice. Bayangkan sebuah aplikasi mobile seperti Amazon yang memiliki banyak fitur seperti pencarian produk, manajemen akun, keranjang belanja, pembayaran, hingga rekomendasi produk. Di balik layar, masing-masing fitur tersebut biasanya dijalankan oleh service yang berbeda-beda dalam arsitektur microservice. Jika aplikasi mobile harus berkomunikasi langsung dengan semua service tersebut, maka akan terjadi banyak request ke berbagai endpoint yang berbeda. Hal ini tidak hanya kompleks, tetapi juga kurang efisien, terutama untuk aplikasi mobile yang memiliki keterbatasan jaringan. Untuk mengatasi ini, Amazon menggunakan pendekatan API Gateway. Aplikasi mobile cukup mengirimkan request ke satu endpoint saja, yaitu endpoint API Gateway.
Kemudian, gateway akan menggabungkan, memproses, dan meneruskan request tersebut ke beberapa service yang diperlukan. Bahkan, dalam beberapa kasus, API Gateway dapat melakukan aggregation, yaitu menggabungkan beberapa respons dari service yang berbeda menjadi satu respons yang lebih ringkas untuk dikirim kembali ke klien. Pendekatan ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien, mengurangi jumlah request, serta meningkatkan performa aplikasi di sisi klien. Contoh ini menunjukkan bagaimana API Gateway tidak hanya menyederhanakan arsitektur, tetapi juga memberikan dampak yang nyata terhadap pengalaman pengguna. Kemudian kita membandingkan dua pendekatan komunikasi dalam arsitektur microservice, yaitu komunikasi langsung antara klien ke microservice dan komunikasi melalui API Gateway. Pada pendekatan yang pertama, yaitu Direct Client to Microservice Communication, klien berkomunikasi langsung dengan masing-masing service di backend. Artinya, klien harus mengetahui alamat dan endpoint dari setiap service yang ingin diakses. Pendekatan ini terlihat sederhana, tetapi memiliki beberapa kelemahan. Semakin banyak service yang digunakan, semakin kompleks pula logik yang harus ditangani di sisi klien. Selain itu, perubahan pada service, misalnya perubahan endpoint, akan berdampak langsung ke klien. Sebaliknya, pada pendekatan yang kedua, yaitu menggunakan API Gateway, klien hanya berkomunikasi dengan satu titik, yaitu gateway. API Gateway menangani semua routing request ke service yang sesuai. Dengan demikian, klien tidak perlu mengetahui detail internal dari sistem backend. Selain itu, berbagai kebutuhan umum seperti autentikasi, logging, dan rate limiting dapat ditangani secara terpusat di gateway, sehingga tidak perlu diimplementasikan berulang-ulang di setiap service. Dengan kata lain, penggunaan API Gateway membantu mengurangi kompleksitas di sisi klien, meningkatkan keamanan, serta membuat sistem lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara. Inilah alasan mengapa dalam banyak implementasi microservice modern, penggunaan API Gateway menjadi pilihan yang sangat umum. Ada beberapa contoh framework atau tools yang dapat digunakan untuk membangun API Gateway. Dalam implementasi yang nyata, API Gateway biasanya tidak dibangun dari nol, tetapi menggunakan tools yang memang dirancang khusus untuk menangani kebutuhan tersebut. Beberapa contoh yang cukup populer antara lain adalah Kong, Nginx, Traffic, serta layanan berbasis cloud seperti AWS API Gateway. Tools seperti Kong menyediakan berbagai fitur lengkap, mulai dari routing, autentikasi, rate limiting, hingga monitoring, yang siap digunakan tanpa perlu banyak pengembangan tambahan. Nginx yang awalnya dikenal sebagai web server juga sering digunakan sebagai API Gateway karena kemampuannya dalam menangani reverse proxy dan load balancing dengan performa yang tinggi. Traffic adalah alternatif lain yang banyak digunakan, terutama dalam lingkungan berbasis kontainer seperti Docker dan Kubernetes, karena kemudahannya dalam integrasi dan konfigurasi otomatis. Selain itu, layanan seperti AWS API Gateway menawarkan solusi yang terkelola sepenuhnya, sehingga kita tidak perlu mengurus infrastruktur secara langsung. Pemilihan framework atau tools ini biasanya bergantung pada kebutuhan sistem, skala aplikasi, serta kompleksitas yang dihadapi. Kita juga akan melihat bahwa bahkan framework seperti Laravel pun bisa digunakan untuk mensimulasikan peran API Gateway, terutama untuk tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan mulai masuk ke tahap implementasi, yaitu bagaimana membangun API Gateway menggunakan Laravel. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah Laravel adalah framework untuk membangun aplikasi web? Mengapa bisa digunakan sebagai API Gateway? Jawabannya adalah karena Laravel memiliki berbagai fitur yang cukup lengkap untuk menangani kebutuhan dasar seperti gateway, routing, middleware, autentikasi, hingga pengolahan request dan response. Dalam konteks ini, kita akan memanfaatkan Laravel sebagai gateway layer yang menerima request dari klien, kemudian meneruskannya ke service lain yang berada di backend. Proses ini biasanya disebut sebagai request forwarding atau proxying, di mana Laravel tidak memproses data utama, tetapi bertindak sebagai perantara. Selain itu, kita juga bisa menambahkan middleware untuk melakukan validasi, autentikasi menggunakan JWT, serta pembatasan akses berdasarkan role. Dengan pendekatan ini, kita dapat mensimulasikan bagaimana API Gateway bekerja dalam sistem microservice meskipun masih dalam skala yang lebih sederhana. Laravel memiliki banyak fitur bawaan yang sangat mendukung kebutuhan dasar sebuah gateway. Salah satu yang paling utama adalah sistem routing yang fleksibel, sehingga kita dapat dengan mudah mengatur endpoint mana yang akan diteruskan ke service tertentu.
Selain itu, Laravel juga memiliki konsep middleware yang sangat powerful. Dengan middleware, kita bisa menambahkan berbagai proses seperti autentikasi, otorisasi, logging, hingga rate limiting sebelum request diteruskan ke servis tujuan. Laravel juga mendukung integrasi dengan berbagai metode autentikasi, termasuk penggunaan JSON Web Token atau JWT yang sering digunakan dalam arsitektur microservice. Dari sisi pengembangan, Laravel relatif mudah dipelajari dan memiliki dokumentasi yang lengkap. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan untuk simulasi atau pembelajaran konsep API Gateway tanpa harus langsung menggunakan tools yang lebih kompleks seperti Kong atau Nginx. Namun, penting untuk dipahami bahwa dalam skala produksi yang besar, biasanya digunakan tools khusus untuk API Gateway yang memang dirancang untuk performa tinggi dan skalabilitas. Jadi, penggunaan Laravel di sini lebih difokuskan untuk memahami konsep dasar seperti satu pintu masuk, pengaturan routing, pengamanan akses, serta pengelolaan request dan response. Apa perbedaan akses langsung ke API Students dengan akses melalui API Gateway Students? Jika akses dilakukan secara langsung, maka klien berkomunikasi langsung dengan servis terkait. Sedangkan melalui gateway, request akan melewati satu pintu terlebih dahulu, sehingga gateway bisa mengatur routing, keamanan, dan pengolahan request sebelum diteruskan. Mengapa API Gateway berguna pada sistem yang memiliki banyak servis? Karena gateway menyederhanakan komunikasi. Tanpa gateway, klien harus mengetahui banyak endpoint. Sedangkan dengan gateway, cukup satu endpoint saja, sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian, apa keuntungan menerapkan JWT pada endpoint gateway? JWT memungkinkan proses autentikasi dilakukan secara terpusat. Setelah user terverifikasi, request kemudian dapat diteruskan ke servis lain tanpa perlu autentikasi ulang di setiap servis. Kemudian, mengapa rule middleware tetap perlu digunakan meskipun request sudah melalui gateway? Karena autentikasi hanya memastikan siapa pengguna, sedangkan otorisasi menentukan apa yang boleh dilakukan oleh pengguna tersebut. Jadi, rule middleware tetap penting untuk membatasi akses sesuai dengan hak pengguna. Selanjutnya, apa risiko jika semua endpoint internal dapat diakses secara langsung tanpa melalui gateway? Risikonya adalah keamanan menjadi lemah. Servis dapat diakses tanpa kontrol, dan kita kehilangan kemampuan untuk memonitor serta membatasi akses secara terpusat. Lalu apa fungsi logging pada API Gateway? Logging digunakan untuk mencatat setiap request yang masuk. Ini penting untuk monitoring, debugging, serta analisis jika terjadi masalah atau serangan. Kemudian mengapa rate limiting penting pada API Gateway? Rate limiting melindungi sistem dari beban yang berlebih, baik karena lonjakan traffic maupun serangan seperti spam request. Lalu dalam sistem nyata, kapan Laravel cukup digunakan sebagai gateway sederhana, dan kapan perlu menggunakan tools khusus seperti Kong atau Nginx? Laravel cukup digunakan untuk pembelajaran atau sistem skala kecil hingga menengah. Namun, untuk sistem besar dengan kebutuhan performa yang tinggi dan juga skalabilitas, lebih baik menggunakan tools yang khusus seperti Kong atau Nginx. Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada video ini. API Gateway dapat dipahami sebagai pintu masuk utama dalam sebuah sistem, khususnya pada arsitektur microservice. Dengan adanya gateway, klien tidak perlu mengetahui detail dari setiap service yang ada di backend. Semua akses cukup melalui satu titik yang terpusat. Kemudian selain menyederhanakan komunikasi, API Gateway juga memiliki peran penting dalam aspek keamanan dan pengelolaan sistem. Gateway dapat digunakan untuk autentikasi, misalnya menggunakan JWT, serta otorisasi menggunakan middleware berbasis rule. Tidak hanya itu, API Gateway juga mendukung fungsi lain seperti logging untuk mencatat aktivitas, serta rate limiting untuk mengendalikan jumlah request yang masuk ke sistem. Dalam praktik di dunia industri, API Gateway biasanya diimplementasikan sebagai komponen terpisah menggunakan tools khusus seperti Kong, Nginx, atau layanan cloud. Namun, dalam pembelajaran ini, kita menggunakan Laravel sebagai simulasi untuk memahami konsep dasarnya. Melalui pendekatan ini, kita belajar tentang satu pintu masuk, mekanisme routing, pengamanan akses, serta pengendalian traffic. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.